7 gol kebobolan tanpa satupun balasan. Kekalahan terburuk Manchester United dari rival terbesar kami. Hari Minggu sakit dan akan terasa sakit untuk waktu yang sangat lama. Terlebih kekalahan terburuk ini hadir setelah manajer baru yang membawa perubahan kilat bagi seluruh klub. Itu bukan tentang satu atau dua pemain. Itu tentang seluruh tim. Anda melihat 11 orang kehilangan akal. Demikian kata Erik ten Hag. Itu tidak profesional, itu bukan Manchester United. Kami memiliki standar yang lain, ini bukan standar yang ingin kami tunjukkan. Setiap kekalahan, tidak peduli apa, lebih buruk, terutama ketika Anda kalah di Liverpool. Kami mengecewakan para penggemar, sehingga itu yang paling menyebalkan. Bagi fans yang bertahan 90 menit, itu sulit, dan kami benar-benar harus berterima kasih kepada mereka. Saya tidak bisa salahkan mereka yang pergi sebelum 90 menit, karena itu penampilan yang sangat buruk. Menghancurkan perasaan dan kami mengecewakan para penggemar. Ten Hag menambahkan, saya katakan di ruang ganti itu tidak dapat diterima. Penampilan mereka, jelas. Tapi itu hanya satu pertandingan, meski kekalahan besar, tidak bisa diterima, dan terutama untuk fans kami, terutama melawan Liverpool. Kami akan bangkit kembali. Tim ini cukup kuat untuk bangkit, reset sendiri, dan kami akan bangkit kembali. Saya tahu para pemain saya, mereka adalah karakter yang bagus, dan mereka dapat bangkit kembali dan mereka akan melakukannya. United dipukul 7-0 untuk pertama kalinya sejak Boxing Day pada tahun 1931 di Anfield, di mana Liverpool menyebabkan kekalahan terburuk United di era Liga Premier. Liverpool telah mengalahkan United 7, 5, dan 4-0 dalam 3 dari 4 pertemuan terakhir mereka. Ten Hag telah menderita kekalahan 4-0, 6-3, dan 7-0 sebagai manajer United. Tetapi dia menimbulkan reaksi yang mengesankan atas kekalahan di Brentford pada Agustus dan Manchester City pada Oktober. Setelah ini, United menjamu betis di leg pertama babak 16 besar mereka pada hari Kamis dan mengakhiri bulan dengan kunjungan perempat final Piala FA ke Fulham. Di musim di mana United telah memenangkan Piala Liga. Mereka berada di urutan ketiga di Liga Premier dan berada di posisi yang tepat untuk mencapai target kualifikasi Liga Champions. Jika lebih sering tentu saja, maka itu adalah sebuah pola, kata Ten Hag tentang rasa malu di Anfield. Tapi kami memiliki begitu banyak hasil bagus dalam beberapa minggu dan bulan terakhir, begitu banyak penampilan bagus dan ini adalah penampilan yang sangat buruk. Para pemain yang dipuji sepanjang musim, Casemiro, Lisandro Martinez, Rafael Varane, dan lain-lain, membuktikan bahwa mereka sebenarnya manusia biasa dan akan memiliki penampilan yang buruk sesekali, tetapi tidak bisa sampai pada tingkat ini. Di catatan lain, Bruno Fernandes telah menjadi salah satu favorit fans sejak kedatangannya di tahun 2020. Dan dia telah menjadi kapten sejak penampilan pertamanya. Kemarin, ban lengan itu seharusnya dilepas darinya. Contoh pemain yang tidak pantas jadi skuad setan merah. Merengek, mendorong ofisial, menjatuhkan diri, diving, ingin diganti, begitukah Anda menjadi kapten Manchester United di Anfield? Bangun dan coba dan cegah rasa malu ini. Lebih jauh daripada berbaring di lapangan, menunggu untuk mendengar peluit wasit karena pelanggaran saat tertinggal 6-0. Ada juga beberapa contoh di mana, saat bola dari rekannya direbut di lini tengah, sejumlah pemain dengan malas menyeret kaki mereka ke garis tengah, sementara penyerang Liverpool berlari untuk menyerang garis pertahanan yang kekurangan orang. Itu tidak dapat diterima di setiap level, apakah Anda kehilangan bola atau tidak, tingkatkan kecepatan, dan kembali untuk membantu rekan satu tim Anda. Tampaknya, mayoritas dari mereka sudah menyerah begitu mencapai 3-0. Tekanan dari kesempatan itu, suasana yang tidak bersahabat,
dan gol-gol dalam waktu singkat menyebabkan kekalahan total dan sayangnya. Hal yang sama terjadi di Etihad dan Stadion Tech. Masalahnya sekarang, sebanyak fans United, yaitu kita, akan terus mengeluh dan diajak tentangnya, itu sudah selesai dan tidak bisa diubah. Yang bisa dilakukan tim hanyalah membersihkan diri, merendahkan hati, dan menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya di kalender. Teriakan kuadruple gelar adalah kesenangan yang tidak berbahaya di antara basis penggemar, karena itulah yang kami rasakan dari skuad ini, dan Ten Hag dapat mencapai apapun di era baru ini. Kami mengakhiri kekeringan trofi 6 tahun akhir pekan lalu, dan sekarang menjadi sasaran lelucon setiap klub akhir pekan ini. Bukankah itu hanya bukti sempurna untuk fakta bahwa kemajuan tidak selalu linier? Di saat-saat seperti inilah mudah untuk melupakan bahwa Man United berada di urutan ketiga di Liga. Dan unggul 7 poin dari Liverpool, bahwa kami telah meraih kemenangan terbanyak di semua kompetisi dari klub manapun di 5 liga top Eropa. Pertandingan melawan lawan hari ini, Manchester City, Arsenal, Tottenham Hotspur dan pemimpin La Liga Barcelona, dan bahwa United telah memenangkan trofi pertama yang ditawarkan musim ini, dan bersaing untuk memenangkan 2 kompetisi lainnya. Segalanya mungkin tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan menjelang pertandingan di Anfield, tetapi itu karena Ten Hag telah menanamkan kembali keyakinan dan harapan itu kepada kami, setelah bertahun-tahun mengalami kekecewaan. Dia 7 bulan dalam proyek jangka panjang yang kita semua tahu akan membutuhkan waktu untuk memperbaikinya. Jadi silakan saja terluka, geram, kesal, jengkel atau bahkan murka. Dan kemudian lepaskan itu semua. Dukung manajer, dukung pemain. Tetap yakinlah, glory Man United.